maksimal di jam 11. Jangan sampai jadwal sinkron jam 9 pagi, ya, misalnya tanggal 15, di tanggal 16 jam 9 malam masih muncul namanya belum sinkron. Berarti sekolahnya tidak niat kalau itu. Ya, jadi mohon dengan sangat kerjasamanya kepada teman-teman proktor yang ada di sekolah. Eskalasi sinkronisasi itu cukup 2 jam saja. Jadi ketika sudah ada jadwal, teman-teman enter. Ya, bukan dientarin lagi, tapi dienterin. Karena kalau misalnya sudah entar, dari pagi ke siang, siangnya masih mager, ke sore, sore ke malam, dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya itu dilakukan, berarti terakhir sinkron itu jam 3, maksimal jam 5 sore seluruh wilayah sudah selesai melakukan sinkronisasi. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Jadwal jam 9 pagi, jam 11 malam, itu tim teknis di setiap wilayah masih nguber-nguber sekolahnya. Ya, masih teleponin proktornya, mending kalau handphonenya aktif. Sudah belum sinkron, handphonenya tidak aktif. Nah, ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu ya. Jadi tolong sekali lagi terkait dengan sinkronisasi ini, setiap sekolah 2 jam. Kalau start sinkron jam 8, berarti jam 10 maksimal itu harus sudah selesai bagi sekolah yang terjadwal di jam 8. Begitupun seterusnya. Yang jadwal jam 10, jam 12 sudah. Ya, jam 2 berarti jam 4 juga sudah selesai. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Berikutnya jadwal pelaksanaan gladi bersih. Bapak Ibu teman-teman proktor yang saya hormati, terkait dengan jadwal pelaksanaan gladi bersih, yang seyogianya gladi bersih itu dilaksanakan 2 hari ya. Namun karena keterbatasan waktu atas pertimbangan dari pusat, maka setiap sekolah hanya melaksanakan gladi bersih 1 hari saja, ya. Dan rencananya ada 6 subtes. Kalau yang biasa 2 hari, 1 hari itu terdiri dari 3 subtes. Namun karena ini dipersempit, rencananya akan dibuat menjadi 6 subtes sehingga 4 mata diujikan dalam 1 hari. Ya, jadi mohon diperhatikan, disampaikan kepada pimpinan di sekolah masing-masing bahwa gladi bersih hanya dilaksanakan 1 hari saja. Ya, kemudian nanti pun ada monep dari BPMP secara random. Jadi mohon kiranya jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan sehingga pada saat monep nanti ada laporan atau temuan dari sekolah yang memang nyataannya tidak dipersiapkan. Ya. Berikutnya untuk persiapan ANBK utama. Berawal dari pemutakhiran yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pemutakhiran pelaksanaan gladi bersih. Jadi yang saat ini sedang proses Bapak Ibu, merupakan data awal untuk digunakan pada saat ANBK utama nanti, baik itu gelombangnya, kemudian sesinya, ya, maupun jumlah komputer yang akan Bapak Ibu gunakan. Jadi seluruhnya datanya diambil pada saat Bapak Ibu, ya, jam 6 sore waktu setempat. Kemudian sinkronisasi mengacu di laman ANBK, tentunya untuk yang ANBK utama ada di tanggal 22 sampai 23 Oktober ya. Jadi kita masih punya sepekan. Pekan ini kita akan melakukan sinkronisasi untuk persiapan gladi bersih tentunya hari Sabtu ya. Kemudian minggu berikutnya kita persiapan sinkronisasi untuk ANBK utama. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah punya janji akan pergi di tanggal 15, 16, ya silakan dipikirkan lagi
difinalkan setelah teman-teman melihat jadwal. Kalau misalnya jadwal sinkronnya pagi, ya perginya siang. Gitu ya. Jangan sampai ada yang laporan lagi kayak tahun kemarin. Saya nggak bisa nih Bu, nih udah punya janji mau pergi. Wah, itu bahaya. Saya juga bingung jawabnya kalau seperti itu. Jadi mohon dari sekarang dipersiapkan. Ya. Termasuk di tanggal 22 dan 23 ini. Ya, untuk sinkronisasi persiapan ANBK utama. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sama dengan kita mau melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan gladi bersih, yaitu PHD-nya fresh, versi yang terbaru, patching sesuai waktunya, lakukan backup hapus, backup VHD yang sudah sinkron, dan menyiapkan komputer cadangan, baik itu komputer proktor maupun komputer klien, yaitu minimal ada 1 setiap sekolah cadangannya ya. Kemudian pada saat pelaksanaan ANBK utama, mohon agar diperhatikan hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan selaku proktor di satuan pendidikan. Yang pertama, upload hasil. Nah, upload hasil ini khusus sekolah dengan modanya semi online ya, karena kalau yang online itu jawabannya sudah otomatis gitu ya. Kemudian melengkapi berita acara dan diupload pada laman ANBK. Berikutnya daftar hadir, kemudian diupload juga di laman ANBK. Yang berikutnya lagi ada aktivasi peserta cadangan. Nah, poin ini tidak berlaku untuk seluruh sekolah. Apabila di sekolah tersebut pesertanya hadir semua, berarti tidak berlaku. Karena aktivasi peserta cadangan ini hanya untuk sekolah yang peserta utamanya berhalangan hadir pada saat hari H. Ya, jadi ini bukan berarti seluruh sekolah harus mengaktifkan. Ya. Berikutnya, pengawasan silang. Nah, kepengawasan silang ini yang mapping ada di kecamatan masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi sekolah hanya mengirimkan daftar nama calon pengawas ruang, nanti di mapping oleh kecamatan, kemudian dibuatkan surat tugas oleh suku dinas pendidikan wilayah masing-masing ya. Ini untuk utama. Kalau pada saat pelaksanaan gladi tidak perlu ada pengawasan silang. Pengawasnya cukup dari sekolah sendiri saja. Namun, pada saat pelaksanaan gladi itu, seluruh siswa sudah wajib mengikuti pelaksanaan gladi. Ya, sebagaimana tertuang di dalam pos AN. Jadi bukan kata saya, tetapi saya berbicara atas pos AN yang sudah diterbitkan. Ya. Kemudian pelaksanaannya sesuai dengan jadwal, gelombang, dan sesi. Kalau tadi pelaksanaan gladi bersih hanya 1 hari, namun pelaksanaan ANBK utama itu dilaksanakan 2 hari sebagaimana seharusnya. Ya, jadi hari pertama literasi dan survei karakter, hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar. Ada 3 sesi maksimal. Sesi di sini menyesuaikan dengan kemampuan sekolah. Memiliki berapa komputer proktor dan berapa komputer klien. Ya, jadi apabila sekolah hanya punya 10, tidak usah dipaksakan untuk 2 sesi. Artinya masih bisa 3 sesi. Begitu ya, kecuali sekolah yang memang hanya memiliki komputer klien 3 atau 5 misalnya, sementara samplingnya 30. Nah, berarti ini harus melaksanakan lebih dari 1 gelombang dengan masing-masing 3 sesi. Ya. Ini jadwal pelaksanaan ANBK utama 24 sampai 27. Itu gelombang 1 dan 2. Kemudian 31 sampai 3 November itu gelombang 3 dan gelombang 4. Ya, sementara di 29 sampai 30 ini khusus yang paket A karena ada tambahan khusus untuk paket ya. Jadi
Kalau misalnya kita memilih di gelombang 1, berarti ada di tanggal 24 dan 25. Kalau memilih gelombang 2, ada di 26 dan 27. Ya, tergantung Bapak Ibu memiliki komputer kliennya berapa, sehingga menentukan berapa gelombang yang harus dipilih, ya. Kecuali mode online kemarin. Terkait dengan keterbatasan waktunya, ya. Ini mohon jadwalnya diingat, disampaikan kepada pimpinan masing-masing, dikoordinasikan dengan guru kelas, ya, sehingga apabila ada peserta di tanggal tersebut tidak bisa hadir, Bapak Ibu atau teman-teman proktor sudah bisa mempersiapkan siswa mana yang akan digantikan oleh peserta cadangan untuk kemudian diaktifasi, ya. Karena mengaktifasi peserta cadangan ini ada di hari H. Ya, maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan itu harus sudah dilakukan aktivasi, ya. Aktivasi tahun ini kita bisa memilih di antara 5 peserta cadangan, kita akan menggunakan siswa yang mana, ya, sebagai peserta pengganti. Berikut adalah jadwal, ya, untuk setiap harinya. Terkait dengan latihan soal, tahun lalu kita 60 menit, namun di tahun ini menjadi 15 menit, ya, dikurangi. Sesi pertama, di sesi ketiga 15.30 untuk hari pertama. Ya, hari keduanya, sesi ketiga ada di pukul 16:10. Ya, jadi kalau misalnya masih ada guru yang bertanya, masih bingung, perlu kita tampung dalam satu komputer proktor. Jadi 1:15. Tolong ini diperhatikan, ya. Yang sudah setting silahkan di cross check kembali supaya benar-benar tidak menyalahi pos terkait dengan pengaturan ruangannya. Nah, ini Bapak Ibu rekap kelengkapan pengaturan gelombang dan sesi untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada wilayah yang sudah menuntaskan pengaturan sesi dan gelombang. Yang saat ini masih belum tuntas, yaitu ada di Jakarta Pusat. Per siang tadi masih 14 sekolah yang belum tuntas. Mudah-mudahan saat ini di pukul 14.00 sudah semuanya, ya. Tadi saya berekap di 12.30. Jakarta Timur, jumlah pelaksana AN ada 598, kemudian di Jakarta Utara ada 331, Pulau Seribu 14. Ini seluruhnya sudah melakukan pengaturan sesi dan gelombang. Saya ucapkan terima kasih, ya, teman-teman, karena ini memang yang kita perlukan. Di pusat pun progres ini selalu push ke provinsi. Jadi tolong bagi teman-teman yang dekat dengan sekolah di daerah Jakarta Pusat agar diinfokan, ya. Masih ada 14 sekolah yang belum lengkap mengatur sesi dan gelombang. Terakhir ini ada urutan tim teknis ANBK, ya, mulai dari proktor dan teknisi satuan pendidikan, kemudian tim teknis kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Nah, Bapak Ibu, apabila di sekolah memiliki kendala teknis, baik itu pada saat sinkronisasi maupun pelaksanaan hari H-nya nanti, yang pertama adalah tim teknis kecamatan, ya. Nah, kemudian satu hal penting buat Bapak Ibu di satuan pendidikan, di laman ANBK memang ada layanan pengaduan, ya. Biasanya mungkin proktor itu lupa, ya, bahwa di situ kalau hanya lupa user sama password tidak usah mengisi tiket, nggak usah mengisi layanan pengaduan, cukup konfir ke tim kota saja, ya. Lupa password saja, tidak perlu mengisi layanan pengaduan, ya. Begitupun dengan ketika nanti punya kendala teknis, hindari dulu mengisi layanan pengaduan, tapi silakan koordinasi dengan teman-teman tim teknis di kecamatannya masing-masing, ya. Karena
kita ini di 44 kecamatan, minimal satu kecamatan sudah memiliki tim teknis minimal 8 orang. Itu untuk membantu teman-teman di satuan pendidikan atau di sekolah apabila teman-teman mengalami kendala baik secara teknis maupun pendataan. Ya, jadi silakan bisa dihubungi itu terlebih dahulu sebelum masuk ke layanan pengaduan. Ya, apalagi kalau cuma lupa password dan kesalahan biodata siswa. Nah, itu tahun kemarin masih banyak seperti itu. Ya. Kemudian password belum muncul di laman ANBK. Itu juga pada mengisi layanan pengaduan. Saya rasa itu tidak perlu ya. Jadi silakan teman-teman update infonya di laman ANBK terkait dengan password untuk sekolah yang moda online maupun yang semi online ketika menunggu jadwal sinkronisasi ya. Berkoordinasi dengan tim teknis yang ada di kecamatannya masing-masing. Nanti mereka akan memberikan solusi setiap kendala yang Bapak Ibu temukan di sekolah. Ya, jadi sekali lagi mohon kerjasamanya dari sekolah. Kita gotong royong untuk mensukseskan AN di tahun 2022 ini karena kesuksesan itu tentunya menjadi tujuan kita semua ya. Itu mungkin dari saya terkait dengan persiapan kita pelaksanaan gladi bersih dan ANBK utama. Selebihnya nanti apabila ada yang tidak mengerti, kurang paham, kurang jelas, bisa kita diskusikan karena kita masih punya waktu sampai pukul 15.00. Dari saya selanjutnya saya buka diskusi sebelum saya tutup kegiatan kita di siang hari ini. Mekanismenya untuk diskusi kita, saya akan buka 5 penanya dulu untuk sesi yang pertama, silakan raise hand. Nanti setelah itu, apabila masih ada yang belum mengerti, kita buka sesi berikutnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya atau di luar itu yang belum saya sampaikan, silakan kita buka diskusi ya. Silakan raise hand dan aktifkan kameranya. Jangan lupa sebutkan dari sekolah kecamatan mana. Silakan. Mute Bu, masih mute. Dari SD Tabita, silakan SD Tabita. Selamat siang Bu, mohon maaf saya tidak bisa buat kamera karena kameranya rusak. Perkenalkan, saya Destin, salah satu proktor dari SDS Tabita. Saya hanya mau memastikan Bu, tadi berarti nggak ada pengawasan silang kan pada saat pelaksanaan ANBK atau pada gladi bersihnya yang tidak ada pengawasan silang? Hanya itu pertanyaannya Bu, saya tampung dulu ya. Baik, selanjutnya dari SD apa ya? Mentari, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, ya silakan. Gladi bersihnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Bu ya? Dan jadi berapa sesi? Kan tadi di penjelasan hanya 1 hari aja untuk gladi bersih. Ya, terima kasih, Bu. Baik, sama-sama Pak. Dilanjutkan dari SD siapa nih? Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pon ini atas kesempatannya. Sebenarnya saya hanya mau tanya terkait sinkronisasi itu. Misal tadi dibilang, misalkan jadwal sinkron itu kita
jam 8 pagi itu harus selesai, berarti maksimal itu jam 10 ya. Nah itu di wilayah saya, artinya di Kecamatan Koja itu ada beberapa sekolah, bukan beberapa, sebenarnya hanya satu, itu dia kalau hari Sabtu itu sama sekali tidak boleh ada kegiatan baik sinkron ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, itu bagaimana Mbak? Jadi itu, sekolah tersebut pada hari Sabtu bisa berkegiatan setelah selesai maghrib gitu Mbak. Terima kasih, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, baru 3 dilanjut dari SD mana Pak Sri Palguno, silakan. Masih di mute Pak, silakan Pak. Oke, silakan. Ya, saya dari Program 08 Kecamatan Cakung. Mau menanyakan untuk masalah peserta cadangan. Kita ada beberapa siswa yang pindah. Jadi apakah peserta cadangan bisa kita pakai semua atau tidak? Ini. Baik Pak, itu ya pertanyaannya. Ada lagi? Baik, satu penanya lagi, silakan. Baru 4. SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Jadi sudah disampaikan ruangannya satu ruangan 15 murid ya. Boleh nggak kalau misalnya satu ruangan boleh 30 murid dengan 2 proktor untuk memudahkan koordinasi? Sudah Pak, itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya jawab dari pertanyaan yang pertama ya. SDS Tabita terkait dengan pengawasan silang. Pengawas silang hanya berlaku pada saat pelaksanaan ANBK utama. Artinya di Gladi tidak menggunakan pengawas silang ya. Jadi pengawasnya dari intern sekolah aja. Itu ya Bu ya untuk yang pengawas. Kemudian pelaksanaan gladi bersih waktunya mulai jam berapa dan sesinya berapa sesi. Gladi bersih berkaitan dengan sesinya tidak berkurang, harinya saja yang berkurang. Artinya tetap 3 sesi dan mulainya tetap di 7.30 sebagaimana pelaksanaan ANBK utama ya. Terkait dengan waktu lebih detailnya mulai dari token kapan rilis itu selalu kita tampilkan di laman ANBK. Jadi untuk sesi tidak berkurang, harinya saja yang berkurang ya. Kemudian sinkronisasi karena kita menargetkan eskalasinya 2 jam. Bagaimana untuk sekolah tertentu ya yang tidak boleh ada kegiatan. Berarti ini pengecualian ya. Kalau tidak salah sekolah event ya di seluruh event itu tidak bisa. Jadi silakan pengecualian sekolah tertentu karena kegiatan ibadah diinventarisir di kecamatan masing-masing ya. Tentunya sudah ada laporan di kecamatannya mungkin. Jadi nanti direkap saja yang berhalangan terkait dengan perayaan ibadah atau kegiatan lainnya yang memang sama sekali tidak bisa diganggu ya. Nah kemudian terkait cadangan karena banyak peserta utama yang pindah, apakah bisa digunakan semua? Silahkan digunakan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Yang tidak hadir 5 punya cadangan 5 silahkan. Bagaimana ketika siswanya mutasi beberapa tetapi tidak punya cadangan? Berarti yang ikut yang bisa saja ya. Nah terkait dengan ruangan karena 1:15 tentu Pak usahakan itu menjadi 2 ruang. Ya, kecuali memang ruangannya seperti aula yang memungkinkan itu luas sekali silahkan. Kalau cuma standar lab itu saya rasa harus tetap dibuat 2 sesi. Karena standar lab walaupun itu ada 30, saya yakin ruangannya pas-pasan ya. Jadi sekali lagi tetap buat kondisikan sesuai dengan yang ada di pos AM. Mempermudah koordinasi mungkin bisa menjadi 2 sesi ya Pak.
Begitu ya untuk Bapak yang tadi ditanya terkait dengan ruangan. Karena standar lab saya rasa itu juga terlalu besar-besaran ya. Silakan sesuaikan dengan 1:15. Baik, ada lagi Bapak Ibu terkait dengan yang lainnya? 26. Silakan. Baik, dari SD Islam Asada, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait teknis mungkin ya Bu. Boleh. Kebetulan kan kejadian di hari ini itu di daerah kami kebanjiran. Biasanya kalau banjir, nah kalau mati lampu biasa agak lama tuh Bu. Nah, gimana pada saat sinkronisasi di daerah kita itu mati lampu, apakah bisa laporan dulu atau gimana? Atau terus pada saat kegiatannya, entah itu gladi bersih atau ANBK-nya, kayak mati lampu, solusinya gimana? Gitu. Terima kasih Bu. Baik, dilanjut dari dihabisin sampai hari ini Pak. Silakan Pak Aditya. Iya, Ibu, saya mau bertanya untuk nanti pelaksanaan AN-nya, apakah siswa yang lain itu tetap masuk atau belajar di rumah ya, Bu? Baik. Ya, terima kasih. Dilanjut dari SD Harapan apa nih Pak Sutami, silakan. Bu, mau tanya, di SD Prestasi kan tidak ada peserta cadangan Ibu ya, karena full muridnya 29. Nah itu kalau siswanya ada yang nggak masuk, apakah di hari berikutnya dia bisa ikut atau gimana Bu? Ya soal jadwalnya Baik. Terima kasih. Pak, lanjut ya dari SDI Artija, silakan. Assalamualaikum Bu, baik, terima kasih. Silakan dari. Ya, saya dari SD Islam Artija. Izin bertanya Bu, melanjutkan peserta cadangan yang tadi yang diaktifkan, kelengkapan apa saja yang mesti diupload untuk laporannya Bu? Apa peserta cadangan juga harus ada form tanda tangannya, kemudian yang peserta utamanya di keterangan tidak hadirnya apa ya? Begitu saja, terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi dari Pak Ajit Muslim, silakan Pak. Halo, selamat siang Ibu. Saya mau tanya, saya dari SD Budiaku. Ya. Dengan fakta integritas berita acara itu hanya diisi atau diupload pada saat ANBK utama atau di gladi bersih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu saya izin jawab yang sudah masuk dulu ya. Yang pertama tadi terkait dengan solusi ketika terjadi bencana alam ya, entah itu kebanjiran atau misalnya listrik pada saat sinkronisasi maupun pada saat pelaksanaan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, silakan sekolah bisa koordinasi laporan ke kecamatan. Nanti berikutnya kita buatkan solusi permasalahannya ya untuk yang kondisinya terjadi seperti itu ya, baik itu saat sinkronisasi maupun pada saat pelaksanaan ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi ada peserta cadangan di hari pertama tidak ikut ya, terkait dengan peserta utama yang tidak punya cadangan, hari pertama tidak ikut, hari kedua boleh ikut atau tidak usah. Jadi setiap peserta AN itu melaksanakan AN selama 2 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya di hari pertama tidak ikut, maka di hari kedua tidak usah ikut juga, ya. Nah, berikutnya
tadi terkait dengan peserta cadangan, kelengkapannya apa saja. Nah, peserta cadangan, kartu loginnya tentunya berbeda dengan peserta utama. Jadi ketika nanti Bapak Ibu akan mengaktifkan peserta cadangan, kemudian mencari kartu pesertanya di kartu login peserta utama, tidak bakalan ketemu ya. Karena peserta cadangan nanti punya kartu punya user sendiri setelah Bapak Ibu mengaktifkan peserta cadangannya ya. Berikutnya, pada saat pelaksanaan apakah siswa yang lainnya libur? Tidak. Jadi tidak meliburkan siswa lain Bapak Ibu ya, tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian yang terakhir tadi fakta integritas berita acara. Mulai gladi bersih ini kita sudah mengupload yang namanya berita acara dan daftar hadir. Nah, mohon diperhatikan Bapak Ibu, ketika sekolah ada peserta utamanya tidak hadir, pada saat pengisian berita acara dan daftar hadir itu harus sesuai. Ya, misalnya jumlah pesertanya itu seharusnya 30. Tidak hadirnya 5 karena digantikan oleh cadangan. Maka jumlah peserta seharusnya 30, jumlah peserta hadir juga 30. Jangan sampai ya yang sudah digantikan oleh cadangan akan minus punya sekolah Bapak Ibu. Untuk itu ya, mohon nanti yang sekiranya jumlah peserta utama digantikan oleh cadangan, berarti jumlah peserta seharusnya dan jumlah peserta yang hadir itu balance. Jangan sampai berbeda. Jangan sampai karena seharusnya 30, yang 5-nya digantikan oleh cadangan, Bapak Ibu tulis di berita acara yang hadir hanya 25. Salah. Itu nanti akan menjadi data selisih. Nah, itu yang seperti tahun kemarin banyak selisih Bapak Ibu ya. Ketika digabungkan datanya, antara jawaban atau upload jawaban yang masuk ke server pusat dengan berita acara dan daftar hadir tidak sama. Nah, itu sekali lagi mohon nanti dalam pengisiannya diperhatikan. Kapan mulai kita upload? Pada saat gladi silahkan sudah bisa mengupload, namun bukan berarti pada saat gladi teman-teman sudah upload, pada saat pelaksanaan tidak upload lagi. Tidak. Ya, jadi bukan seperti itu. Ketika nanti gladi selesai, semua dokumen yang sudah diupload akan dihapus. Jadi ketika nanti pelaksanaan utama, bukan berarti yang sudah diaktifkan cadangannya di saat gladi sudah otomatis bisa digunakan untuk utama. Tidak. Ya, jadi gladi nanti aktivasi, kalau misalnya ada yang tidak hadir, pada saat utama pun nanti lakukan aktivasi. Ya, silakan Bapak Ibu nanti alurnya pada saat pelaksanaan gladi tentunya selalu bisa diupdate di laman ANBK. Ya, mohon tidak ketinggalan informasi apapun yang disampaikan oleh teman-teman di kecamatan. Itu ya terkait pertanyaan yang sesi kedua tadi ya. Berikutnya masih ada yang raise hand, berarti kita masih lanjut buka sesi ketiga. Dimulai dari Ibu Karadina, silakan Ibu dinyalakan mikrofonnya. Ibu masih di mute. Masih di mute, Ibu, silakan Ibu Karadina. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Bu, saya mau bertanya nih, kalau peserta ada yang tidak hadir pada hari hanya dan tidak ada peserta cadangan, itu bagaimana solusinya? Soalnya karena jumlah siswa itu kan tidak ada 30 anak. Terima kasih. Sama-sama, dilanjut Pak Endang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN Tugu Utara 19 Pagi, Kecamatan Koja. Mohon izin sedikit bertanya mengenai mekanisme penguploadan daftar hadir dan fakta integritas dan lain-lain tadi. Nah, jadi apakah kita uploadnya itu setelah selesai sesi 1 kita upload, kemudian berjalan lagi ke sesi 2 kita upload lagi yang sesi 2 gitu. Atau kita hanya satu kali upload di setelah selesai kedua sesi itu gitu kita upload. Terima kasih. Baik, dilanjut SDN Cawang 04, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan. Saya dari Cawang 4 ingin menanyakan mengenai teknis dalam pelaksanaan ANBK Gledis, yang mana Ibu katakan 1 hari ya dalam 6 subtes. Tentunya kan di situ 30 orang yang harus ikut pesertanya. Nah, itu bagaimana teknisnya, jangka waktunya gitu, karena kan 6 subtes dalam 1 hari gitu, sedangkan itu harus diikuti oleh peserta didik semua. Nah, itu bagaimana mekanismenya, Bu? Mohon penjelasannya, Bu. Makasih. Baik, dilanjut dari Ibu Nurwiasi, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sedikit, Ibu Nini. Misalkan kami ada cadangan 5, kemudian yang utama itu ada yang berhalangan, apakah ada yang harus disertakan, misalkan surat keterangan atau mungkin surat izin gitu, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut satu penanya lagi untuk sesi ini. Apa sudah 4 ya? Baik, 4 ya berarti. Tadi pertanyaan dari penanya pertama itu sebetulnya sudah saya jawab ya. Bagaimana ketika ada peserta utama di hari H tidak hadir sementara tidak punya cadangan? Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi silahkan yang mengikuti siswa yang hadir saja ya. Jadi tidak perlu galau mencari gantinya. Kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme upload dokumen, apakah itu setiap satu sesi kita upload dan seterusnya ya, itu Bapak Ibu kita uploadnya per hari ya, hari ke-1, hari ke-2 ya, sama dengan berita acara juga sama ya. Kalau fakta integritas cuma 1 kali aja untuk upload ya. Baik, saya perlihatkan tampilan terkait dengan rekap yang kiranya nanti akan masuk ke kami terkait upload ya. Nah, izin menampilkan ini Bapak Ibu ya. Di sini ada jumlah login, jumlah respon, kemudian upload daftar hadir hari pertama, hari kedua, mengisi berita acara hari pertama dan hari kedua. Nah, kalau tadi saya sampaikan jumlah respon ini dengan daftar hadir berbeda, maka ini yang terjadi namanya nanti selisih atau tidak balance. Maka dari itu pengisian daftar hadir dan berita acara harus sama dengan respon yang akan diupload ke server pusat. Biasanya setelah selesai itu tentunya upload hasil ya. Teman-teman proktor saya rasa sudah hafal itu. Kalau nanti ini sama antara ini dan ini dengan 2 dokumen ini, maka itu berarti balance datanya ya. Jadi uploadnya per hari ya, hari ke-1 dan hari kedua. Cuma di situ digabungkan sesi 1 dan sesi 2 menjadi 1 file ya. Begitupun dengan berita acara. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana waktunya? Karena itu 6 subtes diikuti oleh seluruhnya. Terkait dengan teknis secara detail, kita sambil menunggu dari Pusmendik ya, dari pusat. Namun sesinya tidak dikurangi, tidak mengurangi sesi, artinya tetap sesi 1, 2, 3. Nah, waktunya 6 subtes ini nanti kita menunggu fixnya teknis yang akan disampaikan oleh Pusmendik melalui laman ANBK. Jadi nanti dicek secara berkala Bapak Ibu terkait dengan 4 mata yang akan diujikan.
ya, karena kemarin di rapat terakhir itu kita masih ada 50-50 ya di situ, apakah nanti sekolah bisa memilih hanya literasi dan survei karakter atau seterusnya. Namun direncanakan itu ada 4 mata tetap diujikan dengan 6 subtes. Kita tunggu di laman ANBK-nya nanti ya. Namun sesinya tidak berubah. Kemudian cadangan 5 yang utama misalnya berhalangan hadir. Surat apa yang harus disertakan? Nah itu cukup mungkin konfirmasi dari orang tua peserta didik kepada sekolah saja Bu ya. Jadi kepada kami tidak perlu disertakan apa-apa ya, cukup nanti diketahui oleh sekolah kenapa siswa tersebut tidak hadir. Begitu Ibu ya. Semoga paham dengan jawaban dari saya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya lihat dari chat dulu ya. Mohon kedepannya jadwal sinkron jangan mepet, minimal H-1 ya. Nanti terkait jadwal sinkron seperti yang sudah saya sampaikan ya, silahkan dicek di laman ANBK, bisa dilihat. Kita mengikuti informasi dari pusat karena yang menentukan sinkronisasi itu jadwalnya kapan bukan kami di bidang pendidikan, bukan dari dinas tapi dari pusat ya. Berikutnya ada yang sudah raise hand lagi dari SD Sunter Agung 01 dan Ibu Esa, silahkan dari Sunter Agung dulu dibuka videonya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya ini terkait ini Bu, data peserta didik. Kebetulan di sekolah saya ada data identitas siswanya salah tuh Bu, tanggal lahirnya. Mohon solusinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dilanjut Ibu Esa, silakan dari SD mana? Dinyalakan kameranya. Ibu Esa, silakan. Atau kita bisa, oh ya silakan Bu. Kita geser ke SD Nurul Yakin dulu ya, sepertinya Bu Esa belum siap. Silakan SD Nurul Yakin. Siap Ibu, mohon izin ini tidak menyalakan kamera karena kameranya sedang rusak. Mohon izin Ibu, ini saya kan mau tanya di web ANBK di nama penanggung jawab itu masih kepala sekolah yang lama. Itu sudah berapa kali dirubah, tetap muncul lagi, berapa kali dirubah, muncul nama kepala sekolah yang lama lagi. Kemudian di DNS juga masih yang lama, padahal itu kan sudah dirubah ya Bu, berapa kali itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Dilanjut dari SDN apa nih Pak Gigi, silakan. Nyalakan speakernya Pak, silakan. Nggak bisa oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gigi dari SDN Pondok Kelapa 10. Izin bertanya Bu, di sekolah kami ini kan sudah ada 30 peserta didik dan 5 cadangan. Nah, di 30-nya ini ada siswa yang PDBK Bu. Peserta didik berkebutuhan khusus, apakah boleh diganti sama siswa yang cadangan? Itu aja Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, dilanjut. Ada lagi? Pas sudah cukup, kita buka dulu dari page yang lain, dari yang lain. Udah ya, berarti ada 3 penanya ya di sesi yang keempat ini.
Tadi pertanyaan pertama terkait kesalahan identitas siswa. Solusinya seperti apa? Berarti di Dapodiknya itu masih salah pada saat kita penarikan data, ya. Kemarin kita sudah berikan kesempatan sampai dengan cut off yang sudah kami berikan tentunya kepada sekolah. Nah, artinya ketika saat ini masih keliru, nanti pada saat siswanya login di hari H, silakan bisa menyesuaikan data yang sebenarnya, ya. Jadi tidak usah mengganti DNT yang saat ini Bapak Ibu sudah terima. Kemudian yang kedua, penanggung jawab yang tertera di web AN masih data yang lama. Itu nanti silakan konfirmasi ke tim teknis kecamatan, ya. Nanti tim teknis kecamatan akan meneruskan ke kota, silakan Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ada 30 peserta utama, namun ada diantaranya siswa ABK. Apakah boleh diganti? Nah, silakan bisa digantikan selama siswa yang dianggap PDBK itu sudah ada suratnya dari psikolog, ya. Jadi boleh silakan langsung digantikan dengan catatan sekolah benar-benar memahami bahwa ada dasarnya untuk mengganti siswa tersebut, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari SDIT Nurul Islam. Komputer proktor baik untuk klien, apakah berlaku untuk yang menjalankan AN secara online juga? Maksudnya apa ya pertanyaannya? Jadi komputer proktor dan komputer klien tentunya tidak hanya untuk sekolah yang melaksanakan semi online, ya. Sama, yang moda online pun sama harus punya yang namanya komputer klien. Karena siswanya nanti menggunakan apa? Ya, jadi ini moda online maupun yang semi sama harus ada komputer proktor. Bedanya apa antara yang moda online dengan yang semi? Hanya di aplikasinya saja. Kalau yang semi menggunakannya Example Admin, ya. Kemudian yang online itu proktor browser. Jadi dua itu beda. Kalau yang kliennya seperti apa? Yang kliennya sama, namun ketika nanti teman-teman mau setting menjadi moda online, di situ sudah seperti biasa, ya. Saya rasa sudah pada hafal, nanti tinggal di setting saja menjadi online di settingan aplikasinya, ya. Komputer cadangan betul harus punya juga, ya, baik itu yang online maupun yang semi, karena nanti khawatir ada trouble di saat pelaksanaan, gitu ya Ibu, ya, terkait dengan komputer cadangannya. Nah, berikutnya, jika ada anak ABK yang terdata dan tidak ada cadangan, bagaimana solusinya? Ini juga saya sudah sampaikan tadi, ya, berarti yang ikut hanya yang bisa melaksanakan AN saja, ya. Itu kemudian terkait sekolah yang wajib ikut penjadwalan ulang. Apakah jika peserta yang ikut hanya 50% dari jumlah peserta wajib penjadwalan ulang? Terkait dengan PU, Bapak Ibu, itu responnya kurang dari 85%, ya. Jadi PU atau tidak tergantung Bapak Ibu nanti dalam mengisi di berita acara. Walaupun yang ikut itu ada 30 peserta, ketika nanti ada perbedaan antara jawaban yang masuk ke pusat di berita acara dan daftar hadir, maka kemungkinan ketika divalidasi nanti akan ikut PU. Untuk itu mohon diperhatikan, ya. Pastikan nanti upload hasilnya itu sukses sebanyak jumlah peserta yang mengikuti, dan pengisian berita acara juga sesuai jumlah peserta yang ikut berapa. Itu ya Bapak Ibu. Maka dari itu, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, tolong pengisiannya itu sesuaikan di berita acara, ya. Ada lagi, untuk komputer cadangan klien di-input di web juga apa hanya komputer yang dipakai? Nah, silakan untuk yang cadangan seluruhnya siapkan fisiknya saja.
yang diinput di laman ANBK, input yang akan digunakan sesuai dengan kapasitas klien di dalam satu ruangan yang akan Bapak Ibu gunakan. Itu ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan. Saya bingung nyebutinnya nih. Yang mau bertanya, nama akunnya pacarnya DJ Yasmin. Ini sekolah mana? Silakan Pak. Yang mau bertanya? Ada satu. Silakan. Oh iya Kak, belum diganti maaf. Saya mau nanya Kak. Jadi apa namanya? Kalau misalkan satu sesi dikasih waktu misalkan 1 jam atau 1 jam setengah, tapi ternyata siswa itu mengerjakannya cepat, 15 menit atau 20 menit, apakah bisa langsung ke sesi 2 gitu Kak? Jadi nggak usah menunggu sesuai jadwal gitu. Baik, saya langsung jawab ya. Itu sesuai jadwal, kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Kita tetap mengikuti jadwal dari pusat. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup ya pertemuan dari kita. Oh, dari Pelita Harapan, SD Pelita Harapan, silakan. Kita buka satu penanya lagi, silakan Ibu. Silakan Ibu. Silakan. Oh iya. Terima kasih Bu Neni untuk waktu. Saya mau tanya mengenai kalau moda online yang keterisian 85% itu harus terupload, itu kita nggak bisa monitor kan ya, karena memang langsung terekam ke pusat gitu ya kalau online. Betul Ibu, yang online itu jawabannya sudah otomatis ke pusat ya. Namun nanti kita ada feedback ke Korwil ya, sekolah mana yang kurang dari 85% sehingga harus mengikuti PU nantinya. Begitu Ibu ya. Oh iya, berarti kita tinggal tunggu berita dari Korwil kalau kayak gitu ya Bu ya. Betul, betul. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian dengan berita acara, dengan peserta, dengan jawaban yang masuk, nanti diinfokan kembali ke sekolah. Apa? Iya. Halo. Dulu ya, silakan dari SD Pulau Gadung. Halo, ya silakan Pak. Sudah. Oke, lanjut Pak. Silakan Pak. Ya Bu Neni. Untuk yang tadi sebetulnya ada ditanyakan sama Pondok Kelapa 10 yang masalah ABK itu nanti pengaturannya langsung pada saat pelaksanaannya atau di itu berarti aktivasi cadangan ya, nanti ada di web ANBK aktivasi terlebih dahulu ya Pak ya. Setiap mengganti utama ke cadangan, baik itu ABK maupun siswa tidak aktif, itu diaktifasi di web ANBK ya. Di hari ya aktivasinya. Hari H-nya Bu. Pas hari H di hari pertama ya. Baik, cukup. Sama-sama. Dilanjut. Waalaikumsalam. Kalau Pulau Gadung 03, silakan Ibu. Satu ini kita selesai ya. Silakan Bu. Maaf, izin bertanya. Seandainya ketika pelaksanaan ANBK itu ada yang utama itu sakit Bu, kemudian digantikan dengan cadangan. Nah kemudian yang ditulis nama atau biodata yang ada itu yang cadangan atau yang utama? Yang nggak saktikan. Kenapa Bu? Putus-putus Bu yang menggantikan, yang menggantikan. Jadi yang menggantikan ya, nanti setelah Bapak Ibu mengaktifkan, kan itu memilih siswa yang tidak hadir siapa, kemudian digantikan oleh siapa, ya. Itu Bu ya. Baik Bu. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa cukup pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang kurang jelas dan kurang paham, nanti bisa langsung ditanyakan ke Kolwil di wilayah masing-masing, Bapak Ibu ya. Pesan saya untuk pelaksanaan AN ini, mari kita kerjasama sebagai bentuk gotong royong untuk mensukseskan AN di tahun 2022 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.